Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody, my beloved students, even though we cannot meet each other face to face because of COVID-19, but there is still a good occasion, there is still a good chance for us to study English together via online. As we know that recently, actually, the program for students is study from home, and the program for teachers is work from home. So, mari kita jadikan prinsip, yaitu dalam bahasa Inggris ada istilah no day spent without learning, tiada hari tanpa belajar. Ini kita praktekkan ya selama dalam masa penanggulangan corona ini. Oke, let's start together. Untuk materi bahasa Inggris yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah untuk kelas 9 semester genap. KD-nya adalah KD 3.8, materinya passive voice atau kalimat pasif. Sebelumnya, mari kita lihat dulu apa KD 3.8 ini. KD 3.8 di sini kita baca menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian, tanpa perlu menyebutkan pelakunya, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan passive voice. Di situ tertulis passive voice, kalimat pasif. Saya kasih warna merah menunjukkan fokus materi yang akan kita bahas. Oke, sebelumnya kita coba untuk terangkan mengenai pengertian passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice adalah kalimat pasif. Jangan diartikan suara pasif, tapi kalimat pasif. Yang dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang kata kerjanya diawali dengan di. Diawali dengan di. Contoh, ya, dipakai, diciptakan, dan seterusnya. Dalam bahasa Arab disebut fi'il mabni majhul. Istilah dalam bahasa Arab ada, untuk yang pintar bahasa Arab, contoh di sini mabni majhul, ya, maaf, untuk mabni maklum atau kata kerja aktif khalaqa, artinya menciptakan. Kalau kita buat menjadi mabni majhul atau pasifnya adalah khuliqa, artinya diciptakan. Banyak lagi contoh yang lain. Berikutnya, untuk anak-anak harus mengetahui dahulu bagaimana aturannya, aturan cara membuat kalimat pasif ya dari kalimat aktif. Sebelumnya, ini untuk yang mau mencatat silakan untuk mengambil buku, mengambil ballpoint, dipersiapkan karena sangat bagus kalau sambil dicatat. Jadi nanti tidak usah mengulang-ulang memutar videonya. Caranya, yang pertama, ini adalah objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat aktif. Berikutnya, subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif. Keterangan bila berupa kata ganti atau istilahnya pronoun berubah menjadi bentuk objek. Jadi contohnya she, he, it, I, you, they, we. She nanti bisa berubah menjadi her, ya. He bisa berubah menjadi him dan seterusnya.
Berikutnya, menggunakan to be atau kata bantu atau kata kerja bantu yang secara lengkap. Di situ saya tulis is, am, are, was, were, be, dan been. Ini untuk bentuk lengkapnya. Tapi nanti kita bahas hanya satu saja. Berikutnya, menggunakan kata kerja 3 atau verb 3. Ada kata kerja 1, verb 1, verb 2, verb 3. Kemudian ya, ada juga bentuk tambahan s. Kemudian ada juga yang bentuk tambahan ing. Tapi yang paling banyak kita kenal bentuk 1, 2, 3. Yang bentuk ketiga kita sebut dengan past participle. Oke. Berikutnya, untuk lebih jelasnya di sini saya tuliskan satu bentuk kalimat aktif, kita buat kalimat pasif. Dari keterangan tadi kita coba jabarkan. Dari kalimat aktif ya, perhatikan kita memakai masker. Kita memakai masker ini kalimat aktif. Lah, untuk bahasa Inggrisnya we wear mask. Bagaimana pasifnya? Kita rubah menjadi mask is worn by us. Mask is worn by us. Nah, sekarang bagaimana posisinya? Jabatan di dalam kalimat tersebut per kata. We sebagai subjek, sedangkan wear sebagai verb 1, kata kerja 1 atau predikatnya, kemudian mask adalah objeknya. Berikutnya kita lihat tadi ada keterangan objek dalam kalimat aktif kita buat subjek di dalam kalimat pasif. Contohnya ini mask yang semula di akhir karena sebagai objek, dalam kalimat pasif kita taruh di depan, di awal sebagai subjek. Kemudian wear, kata kerjanya tidak kata kerja 1 lagi tapi bentuk ketiga, wear, wore, worn. Nah, di sini bentuk ketiganya tidak beraturan. Berikutnya untuk we yang semula sebagai subjek dalam pasif kita rubah menjadi us sebagai objek. Oke, sekarang mask ini jabatannya sebagai apa? Subjek. Kemudian is jabatannya sebagai to be, kata kerja bantu. Worn, verb 3, kata kerja 3. Kemudian by adalah rumusnya. Kemudian we menjadi us sebagai objek. Good. Nah, ini artinya masker dipakai oleh kita. Di situ kita menggunakan kata dipakai, menunjukkan kalimat pasif. Berikutnya, untuk lebih jelasnya bagaimana perubahan atau tasrifan dari kata kerja ini, kata ganti bisa yang sebagai subjek she, he, it, I, you, they, we. Biasa kita percepat dengan menghafalkan she, he, it, I, you, they, we. She, he, it, I, you, they, we. Ini adalah kata ganti sebagai subjek. Kalau kata ganti sebagai objeknya bisa dilihat di layar. Untuk objeknya she menjadi apa? Her. Kalau he menjadi him. It tetap it, I menjadi me, you tetap you, they menjadi them, we menjadi us. Secara lengkap contoh she, her, hers, herself. Kemudian artinya meaning adalah dia perempuan. Ini secara lengkap ya bisa diperhatikan, tetapi yang perlu yang digarisbawahi di sini adalah yang bertanda atau berwarna hijau dalam kolom hijau. She, her dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba untuk berikutnya, yaitu bagaimana kita sudah bisa menghafalkan perubahan bentuk tadi atau belum. Lihat layar, kata ganti subjek, subject pronoun, she. Kalau menjadi objek, menjadi bagaimana? Oke, good, menjadi her. He menjadi apa? Menjadi him. It menjadi apa? It menjadi tetap it. I menjadi apa? Me. You menjadi apa? Apakah yours? Oh, tidak. Ternyata you tetap you. Berikutnya, they berubah menjadi them. Dan terakhir adalah we berubah menjadi us. Oke, ini bisa dihafalkan sebelum nanti untuk mengerjakan tugasnya. Berikutnya adalah to be atau kata kerja bantu. To be kata kerja bantu bila dipasangkan dengan subjek atau pokok kalimatnya, apabila menggunakan she, he, it, ini to be-nya nanti adalah is. Kemudian I, to be-nya adalah
am, kemudian you, they, we, to be-nya adalah are. Ini tidak bisa dibolak-balik. She, am, tidak boleh. You, is, tidak boleh. Jadi harus betul-betul hafal ya jodohnya masing-masing. Good. Sekarang untuk keterangannya, subjek atau benda, subjek untuk orang atau benda jamak menggunakan to be. To be-nya apa? Are. Ingat, apabila nanti subjeknya berupa orang banyak atau benda banyak, menggunakan some atau several, some people atau some books, dan seterusnya, maka nanti to be-nya adalah are. Berikutnya, to be, kita mencoba untuk menghafalkan kembali. Ayo, sama-sama. She, to be-nya apa? Is. Kalau he, to be-nya apa? Good. To be-nya is. Kalau it, sama is. She, he, it, to be-nya menggunakan is. Kalau I, to be-nya am. Good. Kalau you, to be-nya are. Kemudian kalau they, to be-nya ya are. Kalau we, to be-nya are juga. You, they, we, to be-nya adalah are. Berikutnya, untuk regular verb, kata kerja ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Ini kita coba sekilas bagaimana bentuk kata kerja ini. Untuk yang pertama, kata kerja bentuknya verb 1 atau present, biasa disebut juga infinitive. Ada past ya atau verb 2, kemudian past participle atau verb 3, kemudian third person singular, kata kerja untuk subjek orang ketiga tunggal, maka nanti harus ditambahkan s atau es, kemudian present participle atau gerund, yaitu kata kerja ditambah ing. Yang pertama kata clean, bentuk 1 nanti bisa berubah menjadi cleaned, bentuk kedua. Bentuk ketiganya adalah cleaned, tambahan d atau ed saja, di sini ditambah ed. Kemudian ya cleans, cleaning, dan seterusnya nanti bisa dihafalkan sendiri. Berikutnya untuk yang irregular verb, kata kerja tidak beraturan, bentuknya juga sama, secara lengkap ada 5 bentuk. Yang pertama verb 1 kata send misalkan. Untuk verb 2 nanti menjadi sent, bukan sended tambah ed tapi sent. Ini tidak beraturan. Yang ketiga juga sent. Kemudian third persons-nya adalah sends. Kemudian sending, artinya mengirim. Make menjadi made, made. Kemudian mix, making, artinya membuat. Write, wrote, written. Write, writing, artinya menulis. Seperti itu. Oke, berikutnya kita mencoba untuk ya mengingat kembali bentuk verb 1 ke verb 3, kata kerja 1 dan kata kerja 3, ini yang kita gunakan. Bentuk kata kerja present atau verb 1-nya study. Bentuk ketiganya apa? Bentuk ketiganya adalah studied. Tulisannya studied, bacanya studied. Clean menjadi cleaned. Lock menjadi locked. Send menjadi sent. Drink menjadi drunk. Eat menjadi eaten. Write menjadi written. Oke, ini anak-anak hafalkan. Sekarang rumus passive voice. Sebetulnya ada 16. Tenses 16, ada rumusnya semua. Namun nanti kita tidak akan menerangkan secara keseluruhan. Di sini ada present tense, ya, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, dan seterusnya sampai terakhir 16 future past perfect continuous tense. Ini kalau dipelajari keseluruhan tidak mungkin karena terbatasnya waktu. Berikutnya, untuk detailnya bagaimana cara membentuk kalimat pasif dari kalimat aktif ini, kita coba ya. Mari, yaitu untuk present tense, yaitu waktu sekarang atau yang biasa dilakukan sehari-hari. Ini adalah bentuk basic atau dasar dari tenses. Rumusnya kalau kita mau membuat kalimat pasif adalah subjek ditambah dengan to be. To be-nya nanti bisa is atau am atau are. Kemudian kita gunakan verb 3, kata kerja 3, kemudian by, kemudian terakhir objek. Sebetulnya bisa ditambah juga yaitu adverb, kata keterangan. Tapi di sini kita tulis rumusnya sampai objek saja. Kemudian to be is ma. Di sini bisa nanti dikatakan di karena dalam kalimat pasif tambah kata kerja apa, begitu.
Kemudian contoh nomor 1 untuk kalimat aktif, she eats bread. Dia makan roti. Ini kalimat aktif. Kalimat pasifnya bagaimana? Menjadi bread is eaten by her. Eat, ate, eaten. Ini yang kita gunakan verb 3, kata kerja ketiga adalah eaten. Roti dimakan oleh dia perempuan. Roti dimakan oleh dia perempuan. Sekarang kita lihat bread ini fungsinya dalam kalimat itu sebagai apa? Subjek, pokok kalimat. Ya. Kemudian is adalah to be. To be-nya is kenapa? Karena bread adalah benda tunggal. Maka kita gunakan is seperti halnya it untuk benda tunggal. Kemudian verb 3-nya eaten, dari eat, ate, eaten. Kemudian by, ini adalah rumus, tidak boleh ditinggal. Kemudian objeknya her, itu dari kata she berubah bentuk menjadi her, seperti yang sudah kita terangkan tadi. Contoh 2, kalimat aktif, they wash some cars every day. Mereka mencuci beberapa mobil setiap hari. Menjadi bagaimana? Some cars are washed by them every day. Artinya beberapa mobil dicuci oleh mereka setiap hari. Oke anak-anak, kita lanjut. Berikutnya yang kita bahas adalah future tense. Jadi yang pertama simple present, yang kedua langsung future tense. Hanya 2 fokusnya. Future tense ini waktu yang menunjukkan akan datang. Akan datang. Biasa menggunakan kata will, artinya akan. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah subject plus will plus be, kemudian verb 3, selalu menggunakan verb 3, jangan lupa. Kemudian by, kemudian object. Aktif, kalimat aktif contoh, I will study English tomorrow. Saya akan belajar bahasa Inggris besok. Kalimat pasifnya bagaimana? English will be studied by me tomorrow. Ya, kita lihat. English sebagai apa? Subjek. Yang semula dalam aktif dia sebagai objek, untuk pasif dia berubah menjadi subjek, taruh di depan. Kemudian will, kemudian be, jangan lupa. Kemudian bentuk 3, study, studied, studied. Ini bentuk 3, verb 3. Kemudian by, kemudian objek me yang semula dalam aktif dia bentuknya I, kemudian pasif berubah menjadi me. English will be studied by me tomorrow. Bahasa Inggris akan dipelajari oleh saya besok. Berikutnya, untuk yang rumus B, rumus ini juga digunakan untuk kalimat yang menggunakan model auxiliary selain will. Yakni apa? Can, must, shall, should, dan would. Ini ya termasuk wa akhawatu will. Jadi saudara-saudaranya will, ada can, must, shall, should, dan would. Can artinya dapat, must harus, dan seterusnya. Untuk yang contoh bagian B, ini he can answer the questions well. He can answer the question well. Dia laki-laki bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Pasifnya menjadi bagaimana? The questions can be answered by him well. The questions can be answered by him well. Oke, berikutnya. Karena sudah selesai semua, maka nanti akan kita ya buat latihan dahulu sebelum anak-anak mengerjakan tugasnya. Contoh, kita jawab sama-sama. Let's answer together. You may check your note, ya, memeriksa catatan kalian supaya cepat menjawabnya. Contoh nomor 1, she loves me. Dia, perempuan, mencintai saya. The passive form of the sentence is, bentuk pasif dari kalimat tersebut adalah titik-titik. Kira-kira apa? Apakah A, I was loved by her? Apakah B, I am loved by her? Dan seterusnya. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah she loves me. Dia perempuan, subjek, loves, predikat, kata kerja 1, kemudian me. Maka me harus kita dahulukan menjadi apa? I. Kemudian setelah I adalah to be. To be-nya I apa? Iya, am. Berarti kira-kira jawabannya apa? Very good. Jawabannya B. I am loved by her. Saya dicintai oleh mereka.
Next, pembahasan. Untuk pembahasan present tense, ya. Rumusnya subjek tambah to be is MR tambah verb 3 kata kerja 3, kemudian by, kemudian objek. Di sini bisa kita artikan di. Contoh, nah ini. She loves me itu menjadi I am loved by her. I am loved by her. Kita lihat I sebagai apa? Subjek, ya. Nah, saya I di situ pasifnya dalam kalimat pasif sebagai subjek, kemudian am loved, ya, dicintai pasif, kemudian by oleh her, dia perempuan yang semula dia adalah she berubah menjadi her dalam kalimat pasif, ya. Ini untuk contoh-contohnya. Berikutnya, ya, kita subjek am, kemudian verb 3 love, kemudian by, kemudian objek her. Nah, ini kalau sesuai dengan rumus. Nomor 2, December 2019. The world, especially Wuhan, China, was shocked by her recently known as the coronavirus disease or COVID-19. Human can be bla 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 by this virus. Ini yang perlu ditekankan adalah yang berwarna merah. Berwarna merah yaitu kira-kira isinya apa? Human can be bla 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 by this virus. Manusia bisa dititik-titik oleh virus ini. Jawabannya mudah kan? Oke, kira-kira apa? Kata kerjanya bentuk ketiga. Kira-kira apa berarti? Tambah D atau ED ya, kita lihat. Jawabannya C, infected. Dari infect menjadi infected, terinfeksi, terjangkiti atau dijangkiti. Manusia bisa dijangkiti oleh virus ini. Oke, ini pembahasan biodatanya. Langsung, ya, yaitu human sebagai apa? Subjek, kemudian can, kemudian apa? Ya, be, kemudian verb 3-nya infected, kemudian objeknya by dulu, kemudian objeknya adalah the virus. Nih. Okay, students, after watching this video, don't forget to finish your assignment. Please study hard and enjoy learning with your family. Just stay at home. Remember, keep cleanliness, keep health, always be happy, obey all government regulations, and make sure together we can overcome COVID-19. Thank you for watching. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.